ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa melalui video ini. Semoga Allah memberikan umur panjang, istiqomah di dalam ibadah, serta dilimpahkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menuliskan sholawat, maka sholawat itu akan menjadi ampunan bagi orang yang menulisnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai Rasulullah ditemukan bengkak di bagian kakinya saking giatnya sholat malam atau sholat tahajud. Oleh karenanya, umat beliau pun, yaitu kita, disunahkan melaksanakan sholat tahajud karena mengikuti sunnahnya. Selain daripada itu, sholat tahajud merupakan munajat yang menjadi sebab datangnya ampunan Allah dan mengundang kemudahan dalam rezeki. Apalagi bagi yang sudah menikah, sholat tahajud adalah sholat yang menjadi sebab kerukunan dalam rumah tangga. Tidak sedikit juga pasangan yang sudah sukses usahanya, mudah rezekinya setelah mengamalkan sholat tahajud. Meskipun sebenarnya bukan itu tujuannya, karena tujuan dari sholat tahajud adalah untuk menggapai ridho Allah. Maka laksanakanlah sholat tahajud ini bersama istri agar lebih mendatangkan keberkahan. Lalu, apakah boleh sholat tahajud berjamaah dengan istri? Lantas bagaimana hukumnya sholat tahajud berjamaah? Merujuk pada keterangan kitab Bughiyatul Murstarsyidin, Juz 1 halaman 136 disebutkan, diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah berjamaah seperti witir, tasbih. Hal ini tidak makruh, juga tidak mendapatkan pahala berjamaah. Akan tetapi, apabila berjamaah ini dalam rangka mengajarkan dan mendorong masyarakat agar terbiasa sholat sunnah, maka mendapatkan pahala sebab niat baik. Lalu apa saja keutamaan sholat tahajud bersama istri? Simak sampai selesai dan jangan di-skip ya. Yang pertama, mendapatkan pahala 70 kali lipat. Berkenaan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat orang yang sudah menikah, nilainya 70 kali lipat dibandingkan orang yang belum menikah. Memang hadis ini tidak dikhususkan pada tahajud, karena hadis ini umum. Sholat apapun yang dikerjakan bagi orang yang sudah menikah akan mendapatkan 70 kali lipat dari 2 rakaat. Yang kedua, terjaga dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Mengerjakan sholat tahajud adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka oleh karenanya, dengan sholat tahajud bersama istri dan keluarga akan mencegah dari api neraka. Yang ketiga, akan sama-sama diangkat ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Tahajud bersama istri juga bisa menjadikan sebab dihantarkannya pada tempat yang terpuji. Maka oleh karena itu, ajaklah selalu istri sahabat untuk berjamaah sholat tahajud agar mendapatkan tempat terpuji, yaitu surganya Allah. Yang keempat, dijanjikan masuk surga. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud adalah surga. Hal itu tercantum dalam hadis riwayat berikut. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, dosanya dihapuskan. Keutamaan sholat tahajud yang kelima adalah dosa orang tersebut akan dihapuskan. Keutamaan ini ada dalam sabda Rasulullah SAW yang bunyinya sebagai berikut. Sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghilangkan diri dari penyakit. Ada juga hadis lain yang menyatakan sholat tahajud dapat menghapus dosa dan Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Pada tiap malam Tuhan kamu turun ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, Dia berfirman, barang siapa yang menyuruhku akan kuperkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku akan kuperkenankan permintaannya, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku aku ampuni dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, terhindar dari berbagai penyakit keluarga. Keutamaan sholat tahajud yang selanjutnya adalah dapat membuat tubuh lebih sehat. Ini tercantum dalam sabda Rasulullah yang bunyinya sebagai berikut. Lakukanlah sholat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, mendatangkan rezeki. Dinukil dari buku Salat-Salat Sunnah Penarik Rezeki oleh Mahmud Asy-Syafrawi, salat tahajud merupakan salah satu salat sunnah yang dapat memperlancar rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang melaksanakan salat tahajud. Dan hambaku tiada henti untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, niscaya aku akan menjadi pendengarnya yang digunakan untuk mendengar, pandangannya yang digunakan untuk memandang, tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku beri. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Dan tidaklah aku ragu untuk melakukan sesuatu yang aku lakukan, seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Ia tidak menyukai kematian dan aku tidak suka untuk menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW hampir tidak meninggalkan sholat tahajud meskipun beliau sedang sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, dan jika beliau sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Nah sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, itulah 7 keistimewaan sholat tahajud bersama istri. Oleh karenanya mari kita sama-sama untuk mengajak keluarga kita melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahajud bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.